Pak Gubernur Provinsi Lampung beserta istri yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepat 12 Rabiul Awal tahun Gajah, hari Senin, lahirlah seorang manusia yang tidak pernah melihat wajah bapaknya. Di dalam kandungan sudah meninggal bapaknya. Baru 6 tahun bersama ibunya, meninggal pula ibunya. Diambil oleh kakeknya. Baru 2 tahun bersama kakeknya, wafat lagi kakeknya, diambil oleh pamannya. Usia 12 tahun, sudah mulai berdagang, berbisnis dari Mekah ke Syam. Sekarang Palestina. Beliau ini berdagang tidak memakai mobil, tidak memakai pesawat, tapi apa? Onta. Di bawah terik matahari, menderita. Kemudian setelah menikah, lahir anaknya. Lahir anaknya, disaksikan kepalanya sendiri, 6 anaknya wafat usia muda. Kita saja 1 anak meninggal, menderita lahir batin. Beliau 6 anaknya meninggal usia muda. Kemudian diusir dari tanah kelahirannya, dilempari di Taif, hijrah ke Madinah. Sampai di Madinah selesai masalahnya, masalah demi masalah beliau hadapi. Tapi meskipun demikian, tidak pernah curhat di medsos, tidak pernah galau. Meskipun menderita lahir batin, disiksa, diteror, dilempari, difitnah, diperangi, tidak pernah memasang baleho, tidak pernah pasang baleho di pinggir jalan. Alhamdulillah berhasil menjadi pemimpin yang kepemimpinannya bukan hanya diakui oleh umatnya, tapi juga diakui oleh mereka yang tidak menjadi umatnya. Salah satu pengakuan mereka yang tidak menjadi umatnya ketika ditulis sebuah buku yang berjudul 100 Tokoh Dunia. Siapa yang nomor 1? Dialah manusia pilihan ini yang menderita lahir batin sejak kecil, tapi alhamdulillah ditempatkan menjadi tokoh paling berpengaruh di antara 100 tokoh. Beliaulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada hari ini kita peringati maulidnya. Apa tujuan kita maulid? Apa tujuan maulid? Mau ketemu gubernur? Setiap saat bisa kita ketemu. Mau lihat Ustadz Dasat? Kecil, pesek, hitam, jelek. Lalu untuk apa kita menghadiri maulid ini? Selalu sama judulnya, dari tahun ke tahun. Temanya selalu sama, Sabang sampai Merauke, bahkan sampai ke negara tetangga. Temanya sama, meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti pidato Pak Gubernur tadi, Allahu Akbar, hebat memang ini Pak Gubernur. Wah, pidatonya apa? Saya tidak perhatikan semua. Beliau katakan, kita mencontoh Nabi dari tutur kata yang santun. Biar kamu cerdas, biar kamu S3, biar kau kaya, tapi ngomongmu kasar, akhlakmu rendah, maka kau tidak ada nilainya di hadapan Allah. Nabi pernah ditanya, ya Muhammad, untuk apa kau diutus muka bumi ini? Mencerdaskan kehidupan bangsa? Bukan. Untuk apa? Liutammimal makarimal akhlak, memperbaiki akhlak manusia. Kita teladani Nabi. Masalahnya kemudian adalah bagaimana kita teladani Nabi kalau sejarah Nabi kita tidak tahu. Kita mau contoh Nabi makan, kok tidak tahu bagaimana caranya Nabi makan? Kau mau contoh Nabi tidur, kau tidak tahu bagaimana Nabi tidur? Kau mau contoh Nabi buang air, kau tidak tahu bagaimana Nabi buang air? Itulah sebabnya ada maulid. Jadi saudara-saudara sekalian, maulid ini tujuannya kita dengar kembali cerita Nabi dan kita teladani. Maka saudaraku yang tidak memaulid, yang mengatakan maulid bid'ah, maulid sesat, jangan begitu bos. Kita sama-sama Islam, sama-sama rukun iman kita, sama-sama rukun Islam kita. Kalau kau tidak mau maulid silahkan, tapi jangan kau mengkafir-kafirkan yang mau maulid. Kita kan mau maulid ini untuk apa? Mendengar sejarah Nabi. Saya mau kasih contoh. Siapa yang mau dapat hadiah? Adik-adik remaja, ayo. Saya kasih kau hadiah. Uang biru.
Kau sini kau. Nah, kau dapat hadiah. Cepat sini. Cepat. Sini, naik sini. Sebelum saya tanya dan kau jawab, ada passwordnya. Siapa namanya Gubernur Lampung? Haji Arinal Junaidi. Sekarang siapa namanya istrinya beliau? Bunda Riana Sari Arinal. Sekarang siapa namanya bapaknya? Bapak Junaidi. Jago memang kau udah kau segan barang gagah. Ternyata kau pintar juga. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa anaknya Nabi? 12. 12. 8. 7. Nah, inilah pentingnya maulid. Saya yakin kalau ada saya tunjuk di sini, pasti ada juga yang tidak tahu. Inilah pentingnya maulid. Kau dapat hadiah lah meskipun jawabanmu salah. Foto dulu. Oke, kau lihat nanti di IG ku, ada fotomu nanti. Di IG saya jutaan yang nonton, bos. Dulu zaman saya kecil, ibu saya cepat sekali memperkenalkan Nabi. Apa lagunya ibu dulu waktu saya kecil? Pada zaman dahulu kala, pada zaman. Saya tanya, kenapa zaman jahiliyah, Mak? Lahirlah seorang rasul yang terakhir dan mulia. Siapa namanya, Mak? Nabi Muhammad namanya. Siapa namanya istrinya? Siapa nama bapaknya? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Mekah atau Lampung? Madinah tempat tinggalnya. Saya tanya lagi terus, Mak. Setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Siapa yang angkat? Gubernur atau kepala dinas? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa, Mak? Pencipta alam semesta. Itu lagunya ibu-ibu dulu. Sederhana, tapi kita tahu siapa Nabi terakhir. Lahirnya zaman apa? Zaman jahiliyah. Di mana dia besar? Di Madinah. Dia menjadi pemimpin. Siapa nama ibunya, siapa nama bapaknya, ditahu semua. Bahkan pendidikan akidah ada dalam lagu itu. Siapa itu Allah? Pencipta alam semesta. Itu dulu lagu-lagu ibu-ibu. Sekarang lagu ibu-ibu apa? Putar ke kiri, nona. Putarlah ke kiri. Sekarang kanan. Apa kiri kanan? Lagu beleng-beleng. Itu dulu waktu saya kecil. Sekarang anak saya si Ece, saya perkenalkan sejarah Nabi. Anak-anak Nabi ada 7 orang. Baru kau tahu 7. 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama, baru kau tahu anak pertamanya Nabi Qasim. Dari lagu. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti, bapaknya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Thalib. Itu bagus toh, tahu sejarah Nabi. Kalau itu lagunya anak sekarang apa? Cikampek, Tasikmalaya, aku capek gara-gara dia. Beleng-beleng. Ada lagi lebih bodoh. Pikiranku
tak dapat ku mengerti. Kaki di kepala, kepala di kaki, pantas kodongo. Kepalamu di kaki, kakiku di kepala.